Setelah ditunggu-tunggu sekian lama, akhirnya muncul juga tuh. Kalau dilihat-lihat sih, jaraknya nggak terlalu jauh dari rumahmu. Jadi kamu langsung tancap gas dan melaju ke jalanan. Pelangi itu bersinar cerah di angkasa dan kamu udah pengen banget nyari ujungnya. Pokoknya kamu harus memanfaatkan kesempatan emas ini dengan sebaik-baiknya. Selagi kamu memacu mobil, pelangi itu berubah menjadi dua. Jalanan berkelok tajam dan ujung pelangi itu sepertinya sudah dekat. Jarakmu makin dekat, tapi pelanginya malah ngilang tanpa jejak. Kamu menghentikan mobilmu dan mulai nyari-nyari lagi. Tapi semuanya nihil. Udah, kamu nggak sendirian kok. Ujung pelangi memang nggak bisa didekati karena fisiknya nggak berwujud. Pelangi hanyalah ilusi optik yang terbentuk oleh tetesan hujan yang fungsinya mirip prisma kecil. Tetesan hujan memantulkan sinar matahari ke dalamnya, lalu cahayanya terpantul lagi ke arahmu saat kamu menatapnya. Berbagai panjang gelombang cahaya dibiaskan pada sudutnya masing-masing, sehingga cahaya putih yang dipancarkan matahari kelihatan seperti sekumpulan cahaya yang memiliki urutan warna spesifik. Agar ilusi optik ini bisa terlihat, kondisi cuacanya harus sesuai. Selain itu, kamu harus berada pada jarak yang pas dari pelangi, tepat pada sudut 42 derajat terhadap arah datangnya sinar matahari. Sedangkan posisi berdirimu membelakangi matahari dan menghadap tetesan hujan. Saat kamu mendekati arah pelangi, jarakmu dengan pelangi akan tetap sama, sehingga pelangi itu semakin menjauhimu. Sudut pandangmu juga ikut berubah, sehingga ukurannya mengecil, dan saat kamu sampai di tempat yang diguyur hujan, pelangi di hadapanmu akan hilang. Pelangi memerlukan banyak tetesan hujan untuk dapat memantulkan cahaya. Jadi, kamu cuma bisa melihatnya dari kejauhan. Tiap orang nggak akan bisa mengamati pelangi yang sama karena garis pandang kita berbeda-beda, kecuali kalau kita cuma ngelihat fotonya. Kalau kamu meminta temanmu berdiri di bawah pelangi, semakin kamu mendekat, pelanginya malah akan menjauh. Dan dari sudut pandang temanmu, pelangi itu akan kelihatan berlainan pada jarak yang sama dan sudut 42 derajat. Jadi dalam kondisi yang sesuai, pelangi bisa terlihat sampai tak terhingga. Dan kemungkinan kamu berdiri di ujung pelangi yang nggak bisa kamu lihat. Tapi orang lain bisa memotretnya dari kejauhan. Pelangi nggak bisa dilintasi secara fisik, tapi bisa muncul di sebelah pesawat atau di bawahnya dalam kondisi dan sudut yang pas. Foto yang diambil dari jendela pesawat nunjukin kalau pelanginya berasal dari atas dan dihasilkan dari ilusi optik lain atau refraksi ganda. Plastik pada jendela pesawat mampu memecah cahaya yang masuk menjadi dua sinar yang berlainan. Karena berasal dari warna yang berbeda, hamburannya juga berlainan. Saat cahaya masuk dari jendela, dua sinar cahaya saling bertemu dan menghasilkan efek lengkungan warna. Kalau kameramu diberi filter polarisasi, efeknya akan kelihatan lebih jelas. Tetesan air di bawah pesawat juga punya efek polarisasi, jadi kamu melihatnya seperti pelangi, padahal bukan. Kamu juga nggak akan bisa mendekati ujung pelangi karena bentuk pelangi bukan busur. Meskipun matamu melihatnya sebagai busur, bentuk pelangi sebetulnya lingkaran penuh. Kamu nggak akan bisa ngelihat bentuk utuhnya karena saat berhadapan dengan pelangi, kamu cuma bisa mengamati pantulan cahaya dari tetesan hujan di atas cakrawala. Sedangkan bagian bawahnya nggak terdeteksi. Nah, untuk melihat lingkaran penuhnya, kamu bisa naik pesawat atau mendaki gunung yang sangat tinggi agar sudut pandangmu lebih luas. Gak cuma muncul di siang hari, pelangi juga bisa terlihat di malam hari. Kita bisa menyebutnya sebagai moonbow atau pelangi bulan. Pelangi ini dihasilkan dari pantulan cahaya bulan saat terkena tetesan air di udara. Warnanya sama, tapi kelihatan lebih pudar. Karena gak bisa memancarkan cahaya sendiri, bulan cuma memantulkan sinar matahari yang lebih redup. Jadi bisa dibilang, moonbow juga terbentuk dari sinar matahari dan tetesan air. Fenomena ini bisa terlihat saat bulan purnama atau hampir purnama, terutama di wilayah tropis seperti Karibia dan Hawaii. Hujan di sana sering turun pada larut malam. Fogbow terbentuk saat cahaya dibiaskan kemudian dipantulkan oleh kabut. Warnanya jauh lebih pudar dari pelangi biasa karena tetesan air di dalam kabut lebih kecil daripada tetesan hujan. Bahkan sebagian fogbow lebih banyak putihnya dan saat kamu melihatnya di awan, namanya menjadi cloudbow. Kalau kamu mau menghilangkan pelangi dari pandanganmu, pakai kacamata polarisasi aja. Pegang di hadapanmu, kemudian miringkan.
Tuh kan, langsung hilang. Pelangi juga terpolarisasi. Dengan kata lain, gelombang cahaya pelangi bergerak secara vertikal mengikuti kacamata. Kacamata hitam dirancang begini agar kamu nggak silau oleh pantulan cahaya dari kolam atau permukaan datar lainnya. Dan saat kamu memiringkannya, cahaya ini akan terpolarisasi secara horizontal. Akibatnya kamu nggak akan bisa melihat objek yang terpolarisasi secara vertikal. Lalu, pelangi itu tiba-tiba menghilang dari pandanganmu. Kamu pasti sudah tahu warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu pada pelangi sejak duduk di bangku sekolah kan? Tapi ternyata warna pelangi nggak cuma 7, itu cuma warna pada spektrum cahaya tampak. Panjang gelombang warna merah paling panjang dan yang ungu paling pendek. Pelangi juga punya warna pink, coklat, koral, dan masih banyak lagi. Bahkan jumlahnya sampai 1 juta. Hanya saja mata kita nggak bisa mendeteksinya. Pelangi merah monokrom biasanya terlihat saat matahari terbit atau terbenam, tepatnya pada saat matahari berada di cakrawala. Pada saat ini, panjang gelombang biru dan ungu yang lebih pendek lebih terhampur. Jadi kita cuma bisa melihat warna merah. Saat cahaya terpantul 2 kali oleh tetesan air, kita bisa melihat pelangi ganda yang cantik. Pelangi ini muncul di atas pelangi pertama yang lebih terang dan urutan warnanya terbalik. Warna ungu berada paling atas dan yang paling bawah warna merah. Saat cahaya dipantulkan 3 kali, kamu bisa melihat pelangi tersier. Tapi kamu harus menghadap ke matahari untuk melihatnya karena matahari sebagai pusat. Ini akan menghalangi penglihatanmu karena kamu perlu menatap langsung ke matahari. Apalagi warnanya nggak begitu jelas. 4 pelangi bahkan lebih sulit dilihat, tapi juga terjadi secara alami. Supernumerary rainbow atau pelangi tambahan sangat jarang dijumpai di alam karena cuma terjadi saat jalur cahaya dan ukuran tetes hujannya nggak sama. Warna tercerahnya biasanya merah dan hijau. Para ilmuwan telah mengamati pelangi ke-200 di dalam laboratorium dan kamu bisa menyaksikan pelangi lingkaran penuh di sekitarmu. Kalau kamu berada di ketinggian gunung saat matahari di belakangmu cukup rendah, area di bawahmu akan menghasilkan kabut. Inilah yang dinamakan dengan fenomena broken specter. Jadi, bayanganmu sendiri berada di dalam kabut, tapi ukurannya jauh lebih besar dari aslinya. Bayangan ini dikelilingi oleh lingkaran cahaya. Efek mempesona ini bisa muncul saat kamu melihat awan di bawahmu dari jendela pesawat. Sebagian pelangi juga bisa melengkung ke atas. Efek optik ini disebut busur circumzenital atau pelangi terbalik. Pelangi ini terbentuk saat sinar matahari dibiaskan melalui kristal es horizontal pada sudut dan jenis awan tertentu. Busur circumzenital cukup sering muncul, tapi kita jarang melihatnya karena biasanya berada di atas gumpalan awan. Kalau beruntung, kamu bisa melihat 2, 3, atau banyak pelangi sekaligus. Jenis pelangi ini berbeda dari pelangi ganda atau pelangi tersier karena muncul sebagai busur terpisah yang mengelilingi satu pelangi yang lebih terang. Pelangi juga bisa berpapasan dengan tornado yang nggak selalu dibarengi dengan langit cerah dan cuaca tenang. Berkas cahaya berwarna pelangi di sekitar matahari disebut sandok. Bentuknya mirip pelangi, tapi jauh lebih umum. Sandok juga terbentuk oleh air yang memfilter sinar matahari saat terkena awan kristal es. Kemudian, kristal es ini menjadi prisma. Kebanyakan sandok berwarna putih, tapi juga bisa warna-warni dari merah di dekat matahari sampai biru di sisi luarnya. 80% dari apa yang ada di kedalaman laut dunia masih tersembunyi hingga hari ini. Hal itu karena laut menutup 70% permukaan bumi dan kita baru bisa mengakses sebagian kecil darinya. Kita bisa melihat sekitar dengan jelas hingga kedalaman sekitar 5 km. Jadi nggak mengejutkan kalau temuan terkini dalam dunia hewan liar berasal dari lautan. Maksudku, masih banyak bagian laut yang bisa dijelajahi, kayak spesies hiu baru yang bernama dogfish genie ini. Atau hewan terpanjang yang pernah ditemukan, yaitu ubur-ubur sepanjang 47 meter yang baru kita temukan awal tahun ini di Australia. Di suatu tempat di Laut Arktik dan Antartika, fenomena aneh muncul yang setidaknya membingungkan. Fenomena ini disebut bunga beku, tapi ini sama sekali bukan tumbuhan loh, cuma kristal es. Bunga beku tumbuh pada tanaman bertangkai panjang yang berhasil memecah lapisan tipis di permukaan es laut muda. Bunga beku bukan cuma terdiri dari air, ada berbagai mikroorganisme di dalamnya yang menjadikan bunga beku sebagai ekosistem sementara.
Ternyata gunung berapi tidak hanya ada di permukaan bumi, gunung berapi bawah laut juga menimbulkan gangguan bagi hewan liar di sekitarnya. Kalau datanya sejauh ini benar, laut punya sistem gunung berapi yang paling produktif di muka bumi yang rata-rata berada 2.600 meter di bawah permukaan air. Maelstrom, pusaran air kuat dan terkadang berbahaya, merupakan mimpi buruk para pelaut sampai hari ini. Yang membedakan maelstrom dari pusaran air lain adalah ukuran dan kekuatannya yang luar biasa. Pusaran ini begitu kuat hingga bisa sangat menyulitkan, bahkan bagi kapal besar. Salah satu maelstrom paling ternama disebut Naruto yang berlokasi di dekat Pulau Awaji. Pasang surutnya bergerak keluar masuk secepat 13 hingga 19 km per jam 2 kali tiap hari hingga menjadi salah satu pusaran tercepat di dunia. Tenggelamnya Titanic merupakan kejadian bersejarah yang membuat gunung es terkenal, ya kan? Nah, kadang gunung es juga bergaris-garis berwarna loh. Bisa coklat, hitam, hijau, kuning, dan biru. Ini disebut gunung es bergaris-garis dan warnanya muncul karena berbagai alasan alamiah. Seperti gunung es biru misalnya, yang terjadi ketika es meleleh dan sangat cepat membeku lagi. Jika gunung es bergaris-garis hijau, mungkin ada ganggang yang terjebak di dalamnya. Warna lain dengan corak tanah seperti coklat, kuning, atau hitam, penyebabnya berbeda. Misalnya, sedimen yang terangkat oleh air laut sebelum membeku. Pada bulan Maret 2019, ilmuwan menemukan salah satu fenomena paling membingungkan di laut. Dalam eksplorasi salah satu gunung berapi bawah air, mereka melihat sesuatu yang mirip danau kecil terbalik. Letaknya setidaknya 1.980 meter di bawah permukaan laut. Jika menurutmu temuan itu sama sekali nggak masuk akal, karena hal itu nggak nyata, ternyata ini nggak lebih dari ilusi optik yang ditimbulkan cairan di dalam kolam terbalik ini. Panasnya mencapai 160 derajat Celcius dan menghasilkan beberapa zat kimia keras seperti belerang dan sejumlah logam hingga ilusi bisa terjadi. Air terjun terbesar di dunia juga terletak di bawah air, berlokasi di bawah Selat Denmark, yaitu perairan antara Islandia dan Greenland. Kalau tiba-tiba kamu punya insang, menyelam deh ke sana. Coba bernapas dengan nyaman di bawah air, dan kamu akan bisa melihat sejumlah air terjun yang berawal di kedalaman 610 meter di bawah permukaan, yang kemudian terjun ke kedalaman 3.050 meter. Pada tahun 2011, pemburu harta karun asal Swedia menemukan objek di dasar Laut Baltik yang digambarkan sebagai aneh dan misterius, bentuknya oval dengan formasi tangga unik. Ketua tim yang menemukan itu mengira pasti objek itu dibangun puluhan ribu tahun lalu, bahkan mungkin sebelum zaman es. Dan mungkin saja ini bagian dari kota bawah air Atlantis. Para ahli yang menganalisis objek itu percaya ini merupakan deposit gletser biasa atau formasi alam lain, tapi mereka belum tahu pasti. Orang-orang memberi nama Laut Hitam bukan tanpa alasan loh. Berlokasi di area tenggara Eropa yang ekstrem, Laut Hitam bahkan memiliki asap laut yang pada dasarnya adalah uap yang keluar dari permukaan laut. Ini terjadi karena kelembapan air laut yang menetralkan angin dingin yang bertiup di atas permukaan air yang membentuk fenomena mirip gas ini. Jika kamu pernah memerhatikan permukaan laut saat matahari terbenam atau terbit, mungkin kamu beruntung kalau kamu melihat kilatan hijau. Kamu harus jeli nih, sebab kilatan itu cuma berlangsung beberapa detik. Ini terjadi karena efek primastik atmosfer bumi. Saat matahari terbenam dan terbit, sinar matahari terpecah menjadi banyak warna, proses yang terlihat seperti kilatan hijau yang dipancarkan air. Gelombang pasang merah sering terjadi, dan meskipun nggak perlu panik saat melihatnya, kamu masih harus hati-hati. Istilah teknis untuk fenomena ini adalah ledakan populasi alga. Ini terjadi saat ada pertumbuhan atau perkembangan alga yang cepat di perairan laut. Karena kandungan bahan kimianya, alga bisa menjadi masalah bagi burung, hewan-hewan lain, dan bahkan manusia. Jadi, jangan buru-buru meloncat ke dalam air jika kamu melihatnya ya.
Gurita dan cumi-cumi punya ciri khusus yang membuat mereka berbeda dari makhluk laut lain. Keduanya memiliki 3 jantung. Pasti detaknya rame ya. Kondisi ini nggak bikin kedua jenis hewan ini jantungan, tapi mereka memang butuh ketiga jantung ini untuk berfungsi dengan baik. Mereka punya jantung utama yang membantu sirkulasi darah di seluruh tubuh dan 2 cabang jantung yang bertugas memompa darah di dekat insang. Dengan 3 jantung dan 8 lengan, kalau gurita memelukmu, mungkin kamu akan merasa hangat. Berdasarkan studi tahun 2013 di Jurnal National Academy of Sciences, lumba-lumba punya nama untuk memanggil satu sama lain loh, terutama lumba-lumba hidung botol yang punya siulan khusus mirip nama manusia. Lumba-lumba tidak hanya membuat siulan ini sebagai identitas di antara lumba-lumba lain, mereka juga bisa mengenal nama lumba-lumba lain sehingga bisa berkomunikasi dengan lebih baik. Di kedalaman Samudra Pasifik, ada paus bernyanyi misterius yang belum dipahami sepenuhnya oleh ilmuwan. Mereka menamakannya paus paling kesepian karena nada suaranya jauh lebih tinggi dibanding paus biru lain yang pernah kita kenal. Tapi belum ada yang pernah melihatnya, jadi para peneliti percaya suara aneh itu mungkin menghalanginya menemukan pasangan. Wah, kasihan. Paus biru punya keunikan tersendiri, panjang jantungnya lebih dari 1,5 meter dan beratnya bisa mencapai 181 kilogram. Agar lebih jelas, ukuran jantungmu kurang lebih sekepalan tanganmu, jadi memang lebih kecil. Kalau kamu belum merasa terintimidasi oleh makhluk laut, asal kamu tahu aja nih, hiu bisa punya gigi ribuan loh, dan gak cuma 1.000 atau 2.000, lebih tepatnya sampai 30.000 gigi selama hidupnya. Wah, jadi kepikiran, kira-kira berapa ya tagihan dokter giginya? Ilmuwan belum mengidentifikasi makhluk di bumi yang bisa hidup selamanya, tapi hal ini akan segera berubah. Ubur-ubur mungil yang bahkan lebih kecil dari kuku jari kelingkingmu sepertinya merupakan penjelmaan Benjamin Button. Itu loh, cowok di film yang tumbuh terbalik dari tua menjadi muda. Ubur-ubur ini bisa kembali ke tahap perkembangan sebelumnya saat terancam bahaya atau sangat lapar dan gak ada makanan.